Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Teknik Elektro Rombel 3 ingin membuat bahasa pemrograman tentang perhitungan stoikiometer. Nama saya Muhammad Reza Saputra dengan NIM 24051001006. Perkenalkan, nama aku Arya Dwi Purnamaningsi dengan nomor NIM 240510092. Untuk yang pertama kita akan ketikkan dulu import SYS. Nah, import SYS ini berfungsi untuk keluar dari program secara langsung dengan SYS.exit tanda kurung. Jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, seperti saat zat yang diminta tidak ditemukan, maka bisa digunakan import SYS ini. Nah, yang selanjutnya kita gunakan fungsi untuk perhitungan. Dengan kita ketikkan seperti ini, def hitung mol dalam kurung massa, massa molar, tutup kurung titik 2, return massa per massa molar. Nah, cara kerjanya, fungsi ini menerima massa gram dan massa molar, lalu menghitung jumlah mol dengan rumus mol sama dengan massa per massa molar, dan fungsi mengembalikan nilai mol yang dihitung. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan fungsi hitung stoikiometri dengan pengetikan ini dia, def hitung stoikiometri mol dalam kurung mol diketahui, koefisien diketahui, koefisien dicari titik 2, return mol diketahui kali koefisien dicari per koefisien diketahui. Nah, cara kerjanya, fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu mol diketahui, mol zat yang diketahui, koefisien diketahui, yaitu koefisien zat yang diketahui dalam persamaan reaksi, lalu koefisien dicari, yaitu koefisien zat yang dicari dalam persamaan reaksi. Fungsi menghitung jumlah mol zat yang dicari berdasarkan rasio koefisien menggunakan cara mol zat dicari sama dengan mol zat diketahui kali koefisien zat dicari per koefisien zat diketahui. Lalu fungsinya mengembalikan mol zat yang dicari. Lalu yang selanjutnya kita gunakan fungsi validasi input dengan cara seperti ini, yaitu def validasi input from, type, titik 2, while true, titik 2, try, titik 2, data sama dengan tipe input, dalam kurung input, dalam kurung from, tutup, return data, lalu accept value error, dan print input tidak valid, masukkan angka yang benar. Nah, cara kerjanya, fungsi ini meminta input dari pengguna dan memastikan input sesuai dengan tipe data yang diharapkan, misalnya float atau int. Jika input tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Jadi jika programnya menandakan input tidak valid, maka nanti akan muncul pesan seperti ini, input tidak valid, masukkan angka yang benar. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan fungsi mencari zat dengan cara mengetik seperti ini, def cari zat, nama zat, daftar zat, tutup kurung, titik 2, for index, zat in enumerate, dalam kurung daftar zat, titik 2, if zat, kita kasih kurung kotak, petik nama, dot lower, beri tanda kurung lagi sama dengan nama zat, dot lower, tutup kurung, beri kurung lagi, titik 2, return index, lalu di enter dan return min 1. Nah, cara kerjanya, fungsi ini mencari zat berdasarkan nama dalam daftar zat, dan fungsi menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap elemen dalam daftar dan membandingkan nama zat tanpa memperhatikan huruf besar ataupun kecil. Jika zat ditemukan, fungsi mengembalikan indeks zat tersebut. Jika tidak ditemukan, mengembalikan min 1. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk di program yang utama, yang pertama yaitu inisialisasi program dengan pengetikan seperti ini, def main dalam kurung tutup kurung titik 2, lalu daftar zat sama dengan kurung kotak seperti ini, lalu print dalam kurung tanda kutip berikan sama dengan program perhitungan stoikiometri. Nah, cara kerjanya, program dimulai dengan membuat variabel daftar zat untuk menyimpan data zat dalam bentuk list of dictionaries. Program ini menampilkan judul untuk memberitahu pengguna tentang fungsionalitas program. Jadi judulnya nanti akan ditampilkan seperti ini, program perhitungan stoikiometri. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi dari input data zat. Jadi menggunakan cara pengetikan seperti ini, def main dalam kurung titik 2, daftar zat, yang ini salah, while true. Nah, kita nama sama dengan input, masukkan data nama zat, massa, validasi input, dalam kurung masukkan massa zat seperti ini, dan lalu kita berikan daftar zat.append
Nah, nama, lalu diberi masa molar, koefisien mol, hitung mol, lalu lanjut sama dengan input lower, if lanjut, dan kita kasihkan break akhirannya. Nah, cara kerjanya menggunakan while untuk meminta input Z berulang kali hingga pengguna memilih berhenti. Data yang diminta meliputi nama zat, massa molar, dan koefisien. Fungsi hitung mol digunakan untuk menghitung jumlah mol zat. Setiap zat disimpan dalam list daftar zat dalam bentuk dictionary. Pengguna dapat berhenti memasukkan data zat jika memasukkan N pada prompt pernyataan. Jadi nantinya setelah memasukkan data ini, nama, massa molar, koefisien, akan ada pertanyaan apakah ingin menambahkan zat lain, yes or no. Nah, semisal pengguna memilih yes, maka nantinya pengguna masih akan tetap diminta memasukkan input nama, massa molar, koefisien seperti itu, dan jika masih memilih yes lagi maka akan seperti itu terus. Nah, jika sudah, nantinya pengguna bisa memilih N atau bisa mengetikkan N atau no. Nah, jika diketikkan N maka nantinya program sudah akan berlanjut ke fungsi yang selanjutnya. Jadinya tidak akan diminta untuk melakukan input lagi seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan fungsi sorting data seperti berikut. Nah, daftar z.sort k sama dengan pada x nama lower. Nah, bahasa pemrograman ini berfungsi untuk mengurutkan daftar zat berdasarkan nama zat tanpa memperhatikan huruf besar ataupun kecil. Lalu data diurutkan secara alfabetis agar mudah dibaca. Nah, yang selanjutnya kita akan menampilkan data zat dengan kode bahasa pemrograman seperti ini. Print data zat setelah sorting berdasarkan nama for zat in daftar zat. Titik 2, print f nama zat, nama molar, mol seperti itu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, cara kerjanya menampilkan daftar zat yang telah diurutkan lengkap dengan massa molar, koefisien, dan jumlah mol. Yang selanjutnya kita akan memilih zat untuk perhitungan dengan bahasa pemrograman seperti berikut. Nah, ini. Nah, ini itu cara bekerjanya, yaitu meminta pengguna memasukkan nama zat yang diketahui dan zat yang dicari. Fungsi cari zat digunakan untuk menemukan indeks zat dalam daftar, dan jika zat tidak ditemukan, program akan keluar dengan pesan kesalahan. Jadi, jika indeks zat tidak ditemukan, nantinya akan muncul pesan seperti ini, zat tidak ditemukan dalam daftar. Nah, untuk codingannya seperti ini. Untuk bahasa pemrogramannya, nama zat diketahui sama dengan input, nama, lalu indeks diketahui min 1, print zat tidak dalam daftar, SYS exit. Nah, sama pula kita masukkan lagi nama zat dicari, ini pemasukan dicari, if inlet, SYS exit. Nah, yang selanjutnya kita akan menambahkan perhitungan skeumetrinya, yaitu dengan bahasa pemrograman seperti berikut. Nah, ini ya, mol dicari, hitung skeumetri, zat diketahui, mol zat diketahui, koefisien zat dicari, koefisien massa dicari sama dengan mol dicari kali zat dicari, jadinya massa molar. Nah, cara kerjanya mengambil data zat yang diketahui dan yang dicari berdasarkan indeks yang ditemukan sebelumnya, menghitung mol zat yang dicari dengan fungsi hitung stoikiometri, lalu menghitung massa zat yang dicari dengan rumus yang kita tulis seperti ini, massa dicari sama dengan mol dicari dikali massa molar. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan penampilan hasilnya, yaitu dengan bahasa pemrograman seperti berikut. Print hasil perhitungan skeumetri, print mol zat diketahui, print mol zat dicari, dan lain-lain, dan ya seperti berikut ini. Dan cara kerjanya menampilkan hasil perhitungan mol dan massa untuk zat yang dicari. Jadinya nantinya hasil dari perhitungannya akan muncul oleh bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman berikut ini. Nah, dan ya kita termasuk ke bahasa pemrograman yang terakhir atau fungsi yang terakhir, yaitu menjalankan program dengan cara seperti berikut. Ya, if name sama dengan main. Nah, ini saja cukup pendek, dan ini berfungsi untuk memastikan program hanya dijalankan jika file ini dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Nah, seperti berikut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti inilah
bahasa pemrograman untuk perhitungan stokiometri. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang output programnya, cara kerja output programnya. Di sini kita disuruh memasukkan nama zatnya. Di situ aku mau masukin O2. Terus masukkan massa Z-nya misal 32. Terus molarnya juga 32 dan koefisiennya 1. Nah, di situ apakah ingin menambahkan Z lain? Jika ya, ketik Y, dan jika tidak bisa diketik N. Di situ aku mau nambahin satu Z lagi. Jadi aku ketik ya. Terus masukkan sama kayak tadi. Di situ aku mau nambahin H2. Terus masanya 4, molarnya 2, dan koefisiennya juga 2. Nah, di situ aku cukup cuma ingin memasukkan 2 doang. Jadi ketik 0 selanjutnya dan masukkan nama Z yang diketahui. Nah, itu di atas udah tertera data Z-nya. Itu juga diurutin dari alfabet Z-nya karena ada itu fungsi dari K itu untuk mengurutkan nama Z dari alfabet sesuai dengan alfabet. Nah, selanjutnya masukkan Z yang diketahui. Contohnya itu aku mau masukin H2 dan yang dicari O2. Nah, itu udah keluar hasil perhitungan stoikiometrinya. Begitu aja penjelasan output pengeluarannya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.